Halo Homora, balik lagi di Mari Bercerita, Mari Dengarkan Podcast. Seperti biasa, sebelum dimulai aku pengen ngasih tahu dulu kalau sebelum podcast ini mengudara di YouTube ataupun Spotify atau Google Podcast atau platform lainnya, seperti yang kamu dengarkan saat ini, aku sebelumnya udah posting poster berupa pertanyaan mengenai topik yang kali ini mau dibahas. Dan kamu bisa berbagi pengalaman tuh di kolom komentar postingan itu, yang nanti selanjutnya akan diceritakan di sini. Atau kamu pun bisa nih cerita sebagai anonim via teks atau audio dengan cara cek link bit.ly di kolom deskripsi yang udah aku sertakan linknya. Nah, Instagramnya juga ada di situ juga di dalam linknya. Oke, enjoy the story guys. Oke, sesuai dengan temanya ya, sesuai dengan judul, sesuai dengan poster yang aku share, aku udah ngumpulin jawaban-jawaban dari topik pertanyaan ekspektasi versus realita nikah muda. Nah, ini informasi yang cukup bagus, referensi yang cukup bagus ya buat kamu-kamu, ukti-ukti, aki-aki, ataupun kamu pria 20 tahun ke bawah ya, atau 25 tahun ke bawah. Oh, 25 udah ini ya, udah siap harusnya ya. 23 lah ya, 23 ke bawah yang berencana ingin nikah muda, mau tahu kehidupan asli secara realita dari teman-teman yang sudah berpengalaman nikah muda, boleh banget nih dilihat referensinya. Kalau dari pandangan aku sendiri ya, nikah muda itu kalau dari secara agama yang aku peluk adalah ibadah ya. Jadi untuk menghindari zina, dan juga kalau tidak salah ini bisa dikoreksi ya sama teman-teman, nikah itu adalah 50% dari ibadahnya umat Islam begitu ya. Nah, tentunya tapi akan banyak realita-realita dalam kehidupan pernikahan yang tentunya harus dipersiapkan ya. Entah itu suka atau dukanya. Jadi menikah bukan hanya soal menghindari zina kemudian ataupun melakukan sebuah pernikahan dengan keluarga, dengan seluruh anggota keluarga dan juga tentunya suami atau istrinya ya, tapi juga harus memikirkan kehidupan setelah pernikahan itu bagaimana gitu ya. Maksudnya karena begini, dalam pernikahan itu bagiku tidak hanya menikah dengan uh, si suami atau istri kita aja guys, soalnya kan kita juga akan berhubungan secara erat dengan keluarganya. Makanya dari itu tidak hanya menikah dengan istri atau suami kita saja, tetapi juga menikah dengan keluarganya juga. Jadi hubungannya juga harus sama-sama baik gitu kan. Nah, berikut ini ada kumpulan cerita yang aku udah kumpulin dari website ataupun dari jawaban-jawaban teman-teman yang aku kumpulin jadi satu. Nah, jawaban yang pertama nih, atau cerita yang pertama, ini kayaknya anonim semua ya. Aku samarkan semua karena ini private. Jadi cerita yang pertama nih. Oke. Ini ditujukan untuk orang yang menganggap nikah muda itu enak. Enak tuh doang. Itu yang tuh tau lah ya, di sensor. Sisi lainnya ya WKWK deh. Tapi nikah muda itu enak kok asalkan kamu sudah mapan secara psikologis dan finansial. Ya minimal kayak Gina Alwi misalnya. So check this out. Alkisah, saya punya 3 tante. Oh ya, si anonim ini cewek ya. Saya punya 3 tante, bukan langsung dari nenek, tapi mereka merupakan keponakan nenek saya. Yap, menikah muda semuanya. Oh ya, ini bukan jenis tante yang udah tua ya, lebih ke jabatannya aja tante, tapi dia cuma beda 2-5 tahun di atas saya. Anggaplah mereka tante A, B, dan C. Ketiganya tinggal di desa. Keluarganya masing-masing ekonominya menengah ke bawah. Ketiga tante saya ini selalu disokong oleh keluarga saya. Meskipun dikit sih.
terutama dari segi pendidikan karena ayah saya merupakan satu-satunya rantauan yang berhasil dari keluarga besar. Sayangnya ketiganya, dan ini merupakan kepribadian orang desa itu juga, lebih suka menaruh tangan di bawah alias minta-minta, alias malas, dan orientasinya duit. Nah, Tante A ini merupakan yang paling tua nih. Dari dulu, dia suka diberi uang jajan, dipinjami uang oleh ayah saya. Orangnya baik meskipun selalu push her luck buat mintain barang milik saya. Sayangnya dia bodoh. Ia menikah ketika sedang berkuliah di jurusan ekonominya. Parah lagi, dia menikah dengan orang yang lulus SD aja lagi. Oh, enggak, lulus SD aja enggak. Saya sebel banget. Kalau misal lulus SD dan pas menikah sudah punya kerjaan atau minimal dia bekerja keras sih nggak apa-apa ya. Tapi suaminya ini Masya Allah, dia ini nggak punya skill, belum lagi sifatnya pemalu. Harus dilayani, tidak mau ditinggal oleh istrinya. Nah, ya saya ini pernah menawari dia kerjaan di salah satu kafeteria yang tidak memperdulikan ijazah. Dia malah nggak mau. Alasannya nggak mau ya jauh dari istri gitu. Alasannya nggak mau jauh dari istri. Sekarang mereka punya anak. Nggak tahu anaknya mau dikasih makan apa karena sampai sekarang suaminya masih kerja serabutan. Bahkan mereka tinggal di rumah mertuanya yang mana rumahnya kecil dan di sana ada 3 keluarga. Mertuanya, iparnya, dan tante saya. Dia sekarang sudah putus kuliah pas ketika mau skripsian. Gila nggak sih? Nah, sekarang tante B. Dia paling bermasalah nih dengan keluarga saya dan paling mata duitan. Dia mendekati nenek saya sampai beliau terperdaya. Nenek saya ini membiayai hidupnya yang hedon itu, beli HP baru, jalan dengan pacar, dan sebagainya. Setiap nenek saya gajian karena janda PNS ya, dia mendekati nenek dan minta uang. Keluarganya juga sama. Mereka menggadaikan 2 tanah milik nenek untuk kehidupan mereka sendiri. Egois. Bahkan pernah mau menipu pade saya dengan mengatakan ayah saya nangis minta tanahnya dijual supaya pade mau menandatangani surat jual. Untungnya beliau konfirmasi ke ayah dulu. Oke, lanjut. Dia sudah berpacaran dengan pacarnya ini sejak kuliah. Karena dia matanya hijau, dia cari laki yang kantongnya tebal. Pacarnya ini sepertinya cukup tebal kantongnya. Selama pacaran, si pacar selalu mengatakan bahwa ia punya tanah di daerah A atau B atau C lah, gitulah intinya. Dan nanti ketika menikah, tante B akan dibuatkan klinik khusus sehingga ia kerja di rumah. Tante B kuliah D3 kebidanan nih kebetulan. Lalu si pacar ini akan merantau dan kerja di Australia gitu. Nenek udah seneng dong, ponakan kesayangannya bakalan hidup enak. Setelah lulus, mereka langsung nikah. Tak lupa gadai tanah nenek lagi dong. Ya pokoknya gitu dah. Mimpi-mimpi busuk pun dimulai. Ternyata tanah-tanah yang dijanjikan si suami adalah milik kakak iparnya yang kerja di Australia. Si kakak juga tidak bisa mengajak si adik kerja langsung ke Australia. Gak tahu kenapa. Of course, klinik juga nggak jadi dibikin otomatis ya. Jadi di awal nikah mereka luntang-lantung. Tinggal di rumah tante saya. Nggak tahu kenapa bukan di rumah suaminya. Padahal katanya rumahnya besar. Tante B juga gak bisa kerja karena gak dibolehin suaminya. Aduh, selama lebaran kalau kami berkunjung suaminya selalu kabur gak mau lihat kami. Sekarang mereka sudah pindah, gak tahu kemana. Semoga hidupnya lebih baik. Nah, giliran tante C nih. Paling muda di antara ketiganya. Dia juga putus kuliah. Saya lupa nih, ini gara-gara suaminya apa bukan. Pokoknya dia kuliah jurusan ekonomi, dia nikah muda. Yap, udah punya anak. Masih hidup di rumah orang tuanya dan suaminya merantau sebagai supir truk.
Sepertinya dia cinta buta banget nih sama suaminya. Sampai sewaktu pacaran, dia ngabisin uang di rekening bapaknya buat ngehidupin keluarga si pacar alias suaminya sekarang. Sekarang ini, bapaknya marah dong, tapi bisa apa? Saya nggak begitu deket sama keluarga ini, jadi nggak banyak yang bisa diceritakan. Jadi buat kalian-kalian yang menganggap nikah muda itu bakalan enak, masalah hidup kelar, nyaman dan sentosa, mohon belajar dari kasus-kasus di atas. Nikah bukan sekedar gitu ya, bikin anak happy-happy, tapi ada juga sisi lain seperti ekonomi, komitmen dan sebagainya yang harus diperhatikan. Jadi nikahlah di saat yang tepat. Cross check pasangan apakah dia sudah tepat, bisa diajak jalan bareng sampai tua atau enggak. Apakah dia yang sekarang itu wajah dia yang asli. Semoga kita semua mendapatkan pasangan terbaik. Oke, dari ketiga kasus tantenya tadi itu kebanyakan adalah masalah di finansialnya ya, dimana mereka hanya pemecaan aku hanya ini dibutakan oleh yang namanya cinta gitu ya. Jadi pengen cepet-cepet nikah, pengen cepet-cepet seperti merealisasikan hubungan lah, supaya nggak dinyinyirin sama orang karena pacaran terus menerus ya, tapi ternyata nggak dilihat ke depannya, nggak dipersiapkan. Nah begitulah pernikahan muda mungkin ya. Jadi memang harus dipersiapkan secara mental ataupun secara finansialnya. Nah dari ketiganya kayaknya ini masalahnya di duit sama di si laki-lakinya ini kayaknya. Nggak bisa cari duit mungkin ya, belum bisa. Nah malah melakukan keputusan yang tidak tepat sehingga malah menyulitkan hidupnya. Tidak hanya menyulitkan hidup dirinya tetapi juga istri dan keluarga anak-anaknya begitu ya. Nah lanjut nih, ini dari cewek juga anonim. Hai, saya menikah umur 20 tahun. Sebentar lagi umur pernikahan saya 2 tahun nih, dan kami sudah saling mencintai selama 4 tahun. Saya tidak berekspektasi lebih saat memutuskan untuk menikah. Tidak seperti para akhwat-akhwat hijrah yang mendambakan nikah muda karena menghindari zina dan biar ya ada yang nemenin gitu ya. Itu sensor lagi ya. Saya sama sekali tidak seperti itu. Keputusan menikah muda sudah saya patenkan dalam diri saya saat umur saya masih belasan. Tepatnya saat tahun terakhir saya di SMP. Mama saya bercerita dia menikah umur 21 dan saya memutuskan akan menikah umur 20. Saya sama sekali have no idea di umur segitu apakah saya udah lulus, bagaimana pendidikan saya. Dan gurauan itu ternyata dikabulkan oleh Tuhan. 2 tahun saya bersama dia. Mulai dari menemani dia mendapatkan pekerjaan, resign, merintis usaha, semua kami lakukan benar-benar dari nol. Orang tua saya cukup, jadi untuk modal kendaraan, fasilitas dan berbagai macamnya saya sering menyokong dia. Saya dari keluarga yang agamis, religius nih. Tidak dibolehkan pacaran dan berkali-kali saya dimarahi karena maksiat dan zina dan lain-lain. Saya tidak sampai melakukan hal-hal buruk. Kami hanya bersama saja dan saling menguatkan satu sama lain padahal. Saya tidak menggunakan istilah pacar, tapi kami saling menyayangi satu sama lain. Kami ingin bersama, tapi tahu itu dosa. Jadi kami dekat, berkomitmen, perjuangan mimpi bersama, tapi bukan pacaran. Hubungan kami rumit. Aku sangat pencemburu dan dia orangnya cuek banget. Tapi kami saling melengkapi. Intinya setelah menjalani hubungan denganku, dia berubah menjadi lelaki paling hangat dan selalu ada di sisiku. Lanjut ke pernikahannya nih. Oh ya, kami tuh beda 4 tahun ya. Selama kehidupan pernikahan pun aku adalah orang yang paling dicinta sejak dulu. Aku satu-satunya mimpi dan harapan yang tak pernah letih diperjuangkan. Hal-hal yang tak pernah ku dapatkan dulu karena aku anak broken home. Dia suamiku memanjakanku, tidak memintaku membersihkan rumah,
bangun lebih dulu, kadang memasak untukku, memelukku kapanpun, dan dia memenuhi seluruh keinginanku. Aku adalah ratu, dan dia tidak merasa sebagai raja. Dia seperti pelayan, dan dia tidak keberatan. Cintaku padanya juga nyaris gila. Kita sama-sama bucin, benar-benar cinta yang berbalas. Saat aku mengetik cerita ini, by the way dia sedang mengelus aku, dan sebenarnya dia sedang tadarusan. Aku ada di lingkaran teman-teman yang suka ta'aruf, anti pacaran, dan berbagai macamnya. Aku berbeda, walau gamisku lebar, aku punya pikiran beda sama mereka. Setiap dari teman-temanku memutuskan untuk nikah muda dan meminta wejangan. Aku selalu menjawab berbeda, jangan dulu. Dan kebanyakan mereka tidak suka dengan jawabanku. Aku melakukan nikah muda dan baik-baik saja, mengapa tidak dengan mereka? Aku selalu mengatakan pada mereka yang secara tersirat meminta mereka untuk melanggar prinsip-prinsip ta'aruf. Kebanyakan mereka maunya ta'aruf. Saya tidak secara eksplisit bilang pacaran, tapi saya minta mereka untuk memikirkan matang-matang apakah he is the one. Saya minta siapapun pada mereka untuk mempersiapkan diri. Apakah kamu pintar? Pikiranmu dipakai untuk apa? Bagaimana kamu dan dia berbincang? Apa pernah kalian bicarakan kalau perang dunia itu konspirasi settingan elit global? Saya minta mereka untuk melakukan deep talks. Hal-hal yang wajib dibicarakan selain kamu suka makan apa, martabak keju atau coklat, dan lain sebagainya. Saya selalu meminta mereka untuk terbuka masalah ketertarikan diri, bagaimana pendapatnya tentang poligami, bagaimana keterburukan finansial nantinya. Jika ada kasus yang melibatkan ibu dan istri, kamu akan berbuat apa? Kalau ada yang salah dari kalian, bagaimana komunikasinya? Setelah menikah, sebaiknya tinggal terpisah dari orang tua, apapun yang terjadi, untuk mengurangi drama yang tak perlu. Lalu pengasuhan anak mau seperti apa? Bagaimana kalau mertua memperlakukan demikian? Akankah saling membela dan melindungi? Jika masa lalu datang, akan bersikap apa? Dan saya sama sekali tidak menekankan perihal malam pertama, walau kebanyakan mereka sangat menantikannya. Sebelum menikah dengan suami, saya sering membicarakan tentang hal-hal di atas. Saya bisa berdiskusi tentang apa saja. Dan ya, saya selalu menekankan pada teman-teman saya bahwa wanita harus cerdas, kecantikan pudar, tapi ilmu pengetahuan membersamai sampai tua. Dan ya, orang-orang yang sudah kena propaganda nikah muda enak-enak aja pasti tidak setuju dengan jawaban saya itu. Mereka lebih banyak merespon nikah karena Allah, nikah ibadah, dan berujung pada banyaknya drama yang tak perlu saat sudah menjalani pernikahan. Sudah cukup banyak contoh pasangan nikah muda yang tidak mengenal pasangan. Akhirnya harus bersabar, yang sebenarnya dia tidak perlu melakukan itu kalau saja dia mempersiapkannya. Kalau nikah adalah ibadah, ibadah didasari ilmu, berarti menikah harus dengan ilmu. Dan mereka yang terkena propaganda enak-enak nikah muda, kebanyakan harus sering sabar. Banyak yang direngkut, dan memang sabar adalah surganya. Tapi ya sudahlah, saya jadi emosi. Jadi untuk siapapun yang berniat menikah, pastikan Anda adalah orang yang cerdas, mau berpikir dan bermartabat. Itu modal yang cukup. Berapapun usiamu, dan jodoh selalu cerminan dari dirimu, selalu melengkapi. Kalau tidak merasakan itu, berarti belum jodoh. Saya mungkin sedikit contoh nikah muda yang alhamdulillah menyenangkan ya, tapi ada banyak di luar sana yang menderita, dan itu juga yang selalu saya coba hindarkan dari adik-adik, teman-teman, dan orang-orang yang saya kenal. Terima kasih. Nah, ini nih salah satu contoh teman yang sharing cerita sangat positif ya, maksudnya menikah muda tetapi kehidupannya sudah dipikirkan dengan matang sebelumnya, sudah benar-benar dipersiapkan, tidak asal nikah muda aja tetapi udah dipikirin matang-matang, dan sudah benar-benar berkomitmen untuk saling menghidupi ya, bukan tangan sebelah atau apalagi masih meminta sama orang tua. Tentunya itu menjadi beban. Nah, bagus nih kalau kayak gini nih. Jadi nggak ada salahnya nikah muda, tapi kalau memang sudah dipersiapkan dari segala sesuatunya, udah siap
menjalani cobaan-cobaan dalam pernikahan, karena itu tentunya harus dijalani bareng-bareng. Kalau ada salah satu yang tidak kuat hati, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi perlu dipikir matang-matang dulu. Nah, lanjut nih. Ini bukan cerita saya. Oh ya, ini dari ahli rebahan katanya. Anonim. Saya anonimkan aja dah. Ini bukan cerita saya, tapi saya punya seorang teman yang menikah muda semasa kuliah. Mungkin usia 20 tahun bagi sebagian orang tidak masuk dalam hitungan nikah muda. Namun bagi saya itu termasuk, karena pada usia tersebut saya bahkan masih kuliah semester 4 dan masih sangat bergantung terhadap orang tua. Menurut gue sih iya, memang 20 tahun ya itu termasuknya muda. Nah, teman saya sebut saja B, ini dulunya adalah seorang santriwati di suatu pondok pesantren. Hingga kuliah pun masih menjadi santriwati di sana, namun tidak seaktif saat masih SMA. Waktu kuliah dia punya pacar, sebut saja A, yang seorang santri dari pesantren yang sama. Pacarnya juga seorang mahasiswa, namun di kampus yang beda. Mereka pacaran sepulang kuliah, karena kalau sudah sampai di pesantren mereka nggak bisa ketemu lagi. Sebelum pacaran, B ini tergolong anak yang rajin saat kuliah. Namun semenjak pacaran, dia jadi suka malas-malasan, datang ke kampus terlambat, kadang lupa mengerjakan tugas, tidak fokus kuliah, dan suka nyantai dengan kuliahnya. Singkat cerita, B ini cerita sama saya bahwa saat Ramadan dan kita semua sedang pulang kampung ke daerah masing-masing, A ini datang berkunjung ke rumahnya, yang otomatis bertemu dengan kedua orang tuanya B. Nah, si A ini pacarnya. Nah, keluarga B termasuk ke dalam keluarga yang agamis, sehingga saat tahu kalau A adalah pacar anaknya, karena menurutnya berpacaran adalah suatu dosa, ayah B langsung berkata pada A, kamu nikahi anak saya atau kalian tidak usah pacaran. Setelah diberi pertanyaan tersebut, A langsung menyanggupinya sehingga dia meminang B, dan 1 minggu kemudian setelah Idul Fitri mereka akhirnya menikah. Nah, setelah menikah mereka kembali lagi ke perantauan untuk melanjutkan kuliahnya. Nah, ini berarti masih kuliah tapi sudah memutuskan untuk menikah ya. Nah, lanjut. Posisi mereka saat itu adalah sama-sama pengangguran dan masih dibiayai orang tua. Mereka memutuskan untuk keluar dari asrama pondok pesantren dan menyewa sebuah rumah kontrakan yang cukup untuk hidup berdua. Awalnya mereka hidup bahagia layaknya pengantin baru, bahagia terus berdua. Sampai saat suatu hari B ini dinyatakan hamil. Benar, mereka tidak menunda kehamilan atas dasar kalau Allah kasih rezeki ya jangan ditolak, begitu yang dikatakan si A, si suami. Nah, B ini masih aktif kuliah. Sebagai informasi, saya dan B ini kuliah di jurusan yang mana kuliah kami bisa dikatakan sangat padat dan sering keluar masuk laboratorium kimia dan hewan untuk praktikum. Nah, seharusnya ketika hamil B ini ambil cuti aja sehingga bisa fokus sama kandungan dan mengurangi paparan zat kimia yang mungkin bisa membahayakan kandungannya. Namun dasarnya B ini orang yang ngeyel, dia tetap masuk kuliah dan ikut praktikum dan tetap kontak langsung dengan yang namanya bahan-bahan kimia dan hewan itu. Ya kadang tidak pakai masker dan nggak pakai sarung tangan. Kami teman-temannya yang melihat saja ngeri banget. Namun B ini tetap santuy aja. Kami juga sudah memperingatkan dan memberi kelonggaran supaya tidak mengerjakan apapun di lab, biar teman-teman yang lain aja. Namun dia tetap ngotot, ya udah mau gimana lagi, hingga akhirnya tiba saatnya si B ini melahirkan. B melahirkan masih di kota perantauan, hanya ditemani suaminya. Lalu B yang sebelumnya belum pernah merawat seorang bayi harus merawat bayinya sendirian tanpa didampingi ibunya yang lebih berpengalaman, karena dia di perantauan ya ini. Dengan modal nekat dan minim pengetahuan, dia merawat bayinya sama suaminya di rumah kontrakan.
Di masa-masa awal setelah kelahiran, bayinya ini sering sakit-sakitan, badannya sering panas, demam, dan tidak tahu cara mengatasinya. Saya tanya, waktu itu dia hanya berupaya membuka bajunya supaya tidak kepanasan tanpa diberi obat. Saya tanya lagi, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit atau dokter? Kata teman saya, kata dia paling cuma sakit demam aja. Nah, jadi si B ini menyepelekan sakit anaknya sendiri. Sampai akhirnya sakit anaknya ini terjadi berulang kali hingga suatu hari demamnya nggak turun-turun. Bayinya sesak nafas dan kejang-kejang. Barulah dia dan suaminya membawa ke rumah sakit terdekat. Saya lupa bayinya ini didiagnosa sakit apa pada waktu itu, namun sepertinya cukup serius karena harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Saya dan teman-teman berasumsi mungkin ini efek radiasi bahan kimia yang sering terpapar saat praktikum di lab. Saat kami melihat bayi, mereka pun tidak seperti bayi normal pada umumnya yang lucu dan ceria. Bayi mereka cenderung seperti orang yang mengalami cacat mental begitu. Di rumah sakit yang baru, bayinya ini dirawat di ruangan kelas paling rendah. Ruangannya sempit, panas sekali, isinya 2 pasien, bayi dan didampingi orang tuanya. Selama 3 minggu dirawat dan belum sembuh juga, akhirnya ada A dan B ini memutuskan untuk membawanya pulang saja karena tidak ada biaya. Saya lupa bilang, biaya hidup mereka dan biaya rumah sakit anaknya masih ditanggung oleh orang tua mereka karena mereka pengangguran, masih kuliah, hanya usaha kecil-kecilan, berjualan aksesoris handphone. Nah, B ini bercerita kepada saya, sebagai suami sering marah-marah dan emosi ketika mertuanya ngirim uang kepada B. Dia merasa harga dirinya sebagai laki-laki apalagi suami itu diremehkan gitu. Kata B, menurut A, mereka tidak usah minta uang lagi sama orang tua. Namun penghasilan mereka saja tidak tentu apalagi harus mengurus bayi yang butuh banyak biaya. Mereka sering cekcok jika ada masalah, apalagi B ini menurut saya masih bersifat kekanak-kanakan meskipun udah menjadi ibu. Lanjut, setelah pulang dari rumah sakit, mereka beberapa hari tinggal di kontrakan dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua B untuk merawat anak mereka. Kata teman saya, anak mereka ini sempat membaik, namun tidak lama kemudian ternyata Allah berkehendak lain. Anak mereka yang masih berusia beberapa bulan dinyatakan meninggal dunia. Setelah mereka pulang ke rumah orang tua B, otomatis mereka memutuskan berhenti kuliah. Di sana A dan B itu hidup satu atap dengan orang tua. Di situ A kembali emosian dan marah-marah karena hidup mereka ditanggung mertua. Mungkin dia malu dan merasa harga dirinya tercoreng, apalagi anaknya udah meninggal sehingga jadi lebih temperamen gitu dan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. B akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan A karena hal tersebut. Akhirnya mereka berpisah beberapa bulan setelah anak mereka meninggal. Sekarang B memutuskan untuk kembali menjadi santriwati di suatu pondok pesantren di kotanya, menenangkan diri sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan A menjadi TKI di negara tetangga dan mereka pun lost contact. Saya hanya mau menyampaikan berdasarkan pengalaman teman saya itu bahwa menikah itu butuh kesiapan baik secara mental dan materi, tidak hanya atas dasar cinta saja. Teman saya menikah di usia di mana dia masih seharusnya menikmati hidupnya sebagai remaja akhir, masih harus melanjutkan pendidikannya, apalagi menikah dengan yang sama-sama masih dikategorikan anak-anak dan belum punya pegangan ekonomi apapun. Coba bayangkan, teman saya sudah setengah jalan kuliah, biaya yang dikeluarkan tentu tidak dikit. Mungkin sudah bisa untuk naik haji satu rumah, harus putus kuliah. Kemudian anaknya meninggal karena minim pengetahuan sebagai seorang ibu dan berakhir bercerai dengan suaminya. Saya tidak bisa membayangkan jika saya berada di posisi tersebut. Saya seperti telah kehilangan mimpi dan kebahagiaan saya secara bertubi-tubi kalau misalkan di posisinya. Namun, dan saya alhamdulillah telah mengikhlaskan apa yang terjadi. Dia mulai bangkit dan bahkan memberi nasihat kepada saya, jangan buru-buru, kejarlah dulu mimpimu, buat dirimu bahagia dahulu dengan mimpimu. Baru temukan orang yang tepat untuk menambah kebahagiaanmu di saat kalian sudah benar-benar siap. Nah, kalau yang ini tentunya sebenarnya belum siap secara finansial, sehingga ketidaksiapan finansialnya itu mengganggu mentalnya ya. Jadi tadi disebutkan bahwa kalau suaminya itu sering marah-marah, sering bersifat temperamen karena merasa
harga dirinya direndahkan sebagai seorang suami yang tidak mampu berkomitmen untuk menghidupi istrinya. Ya tentu saja iya, karena mereka masih sama-sama kuliah. Nah, dari sini referensi lagi ya, emang berarti bisa nih kalau misalkan para ukhti-ukhti ini menikah tapi dengan yang sudah mapan ya, tetapi umurnya tidak terlalu jauh, biar tidak dikatakan apa-apa ya sama mulut tetangga. Tetapi kalau misalkan mau memutuskan untuk menikah muda, bisa tuh ukti-ukti untuk mencari pasangan-pasangan yang sudah mapan. Jadi meskipun masih kuliah, tanggungan ekonomi sudah ada yang menafkahi gitu, sudah ada yang mencarikan. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, apalagi mengurusi kuliah dengan urusan rumah tangga yang memang notabene backgroundnya masih kuliah kedua-duanya. Tentu saja akan sulit dan akhirnya akan terjadi kemungkinan besar seperti itu. Oke, jadi bukan keputusan yang tepat ya kayaknya kalau misalkan kita memutuskan masih sama-sama kuliah, menikah dan memutuskan untuk punya anak, tidak menundanya terlebih dahulu, menundanya sampai lulus kuliah begitu, atau sampai mendapatkan pekerjaan agar sudah siap menanggung finansial untuk membiayai anak yang sudah dilahirkannya. Karena ya memang kita sebagai umat, saya pun sebagai umat Muslim itu percaya jika misalkan Allah itu pasti memberikan rezekinya, tetapi juga kita perlu ikhtiar dan kita juga perlu logis dalam memikirkan segala sesuatu ya. Oke, lanjut ya. Ini sepertinya ada pesan dari seorang kakak nih. Jadi gini ya, dari anonim. Jadi gini ya adik-adik yang masih imut tapi ngebet nikah muda. Menikahlah bukan karena umur yang semakin menua, bukan karena tekanan sosial kanan kiri, bukan karena teman-teman kalian sudah pada nikah terus kalian belum, pun karena mau tut tiap harinya saja, karena percayalah lama-kelamaan bakalan bosen. Menikahlah kalau udah siap, kalau memang benar-benar mencintai, dan pastikan perasaan kalian gak akan berubah seiring berjalannya pernikahan. Kenapa? Kehidupan pernikahan itu gak mudah, gak kuat mental ya. Ada harus ajuin perceraian. Kehidupan pernikahan dengan kehidupan pacaran sangatlah beda. Ada culture shock di dalamnya. Shock karena nantinya kalian bakalan tahu sifat asli pasangan kalian. Syukur-syukur kalau bisa nerima, kalau enggak gimana? Ya cerai. Hal kecil pun bisa jadi bahan berantem nantinya. Contoh, kalian suka tidur gelap, tapi pasangan kalian lebih suka tidur dengan lampu menyala. Kalian yang terorganisir rapih banget, tapi pasangan kalian berantakan banget. Nah, hal-hal kecil kayak gitu tuh bakalan bikin makan hati. Jadi siaplah untuk memaklumi dan berkomunikasi, cari jalan tengah kalau kalian udah empet banget, karena kalau didiemin akan jadi bom waktu, tinggal menunggu kapan meledaknya. Belum lagi di setiap pernikahan, percayalah pasti ada rasa bosan. Gimana gak bosan? Dari bangun tidur sampai tidur, ketemunya dia mulu. Soal seks, oke lah 3 bulan pertama semangatnya ya kan, coba berbagai macam oke, gitulah, ini kayaknya perlu di skip. Tapi setelah semuanya dicoba, kalian akan masuki rasa bosan. Belum lagi kalau ada masalah dari luar, baik dari keluarga kamu sendiri maupun keluarga pasangan, ataupun dari orang ketiga, karena gak ada yang gak mungkin ya kan. Siapin aja mental kalian, kalau goyah ya tamat. Dan yang paling tidak mudah adalah ketika kalian punya anak. Punya anak itu bukan sekedar hamil terus lahir terus hihi foto-foto upload sosial media, bukan itu. Punya anak itu artinya kalian punya tanggung jawab besar buat kelangsungan hidup, tanggung jawabnya besar buat kelangsungan hidup manusia lain.
Tuhan sudah mempercayakan buah hati kepada kalian, ya seharusnya dirawat dengan baik. Kalian harus mikirin masa depan anak kalian, mikirin popok, susu, makanan, sekolah, uang jajan, cara mendidik anak, dan lain-lain. Belum lagi kalian nanti akan memasuki fase baby blues, fase stres. Apa namanya? Kalau pas anak kalian itu susah banget diatur. Ini yang paling penting. Kalian harus pintar-pintar manage masalah keuangan keluarga. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kalian udah gak hidup sendiri lagi. Kalian punya tanggung jawab buat ngasih makan pasangan dan anak kalian. Tapi kan rezeki sudah diatur. Iya ada kok, tapi pakai perencanaan juga kali. Kalau kalian gak siap mental, cerai adalah opsi yang pada akhirnya terpaksa kalian pilih. Sia-sia itu pesta nikah yang biaya yang lumayan, atau ketika kalian tetap gak siap mental dan milih tetap bertahan pun, pada akhirnya kalian akan mencari pelampiasan di luar sana just to make yourself happy. Padahal kondisi seperti ini menyakiti diri kalian sendiri dan pasangan kalian juga sama-sama merasakan sakitnya. Ingat, pernikahan itu tidak mudah. Mental kalian harus kuat, hati kalian harus ikhlas agar tidak berujung perceraian. Sebisa mungkin menikahlah dengan orang yang bikin kalian jatuh cinta tiap hari. Ibarat kata yang bisa jalan berdampingan dengan kalian, bukan salah satu di antara kalian jalannya buru-buru duluan. Oke, pesan di sini soal lagi-lagi kesiapan mental dan finansial, tetapi juga ada referensi baru ya tadi di sini, yaitu kita akan tahu ya sifat asli dari suami atau istri kita nantinya ya, sifat aslinya, dan kita harus menerima mau tidak mau kalau misalkan kita sudah berkomitmen apapun perbedaan yang ada. Karena gini ya, ketika kita istilahnya pacaran ataupun ta'aruf ataupun baru perkenalan dengan seseorang ya, dengan cewek sama cowok, apa cowok sama cewek, pasti mereka atau kita pun menunjukkan sifat terbaik dari kita sendiri, menunjukkan diri kita yang terbaik, entah itu dari sifatnya yang baik, entah itu dari perilakunya, dari hobinya, pokoknya yang baik-baik saja yang ditunjukkan sama kita ke dia, dan dia pun sama hanya akan menunjukkan hal-hal yang baik-baik saja. Nah, ketika semakin kesini pasti saling menerima sih keburukan masing-masing, kekurangannya, tetapi nanti ketika pernikahan sudah sangat kelihatan apa sikap buruknya, apa perilaku yang baik dan buruknya, pokoknya kelihatan semua. Dan kita teman-teman kalau misalkan nikah muda harus siap akan hal itu perlu dipersiapkan ya. Ini pesan dari seorang kakak sama adik-adiknya ini katanya ya. Lanjut ke cerita selanjutnya. Oke, dari anonim, karena aku anonimkan semua ini ya. Saya punya kakak laki-laki yang nikah muda di usia 23 tahun, tapi belum berpenghasilan tetap alias kejelas. Sebenarnya orang tua udah wanti-wanti jangan dulu nikah kalau belum kerja. Tetap aja ngeyel kalau dibilangin. Mungkin yang ada di pikirannya adalah cinta, dan cinta. Semua bisa dengan cinta. Cinta adalah satu jenis makanan berat yang kalau kita makan akan kenyang seumur hidup. Bicara ekspektasi ya, kebanyakan orang berpikir setelah nikah akan banyak rezeki yang mengetuk pintu rumah. Apalagi ada bumbu banyak anak, banyak rezeki gitu kan. Ya sudah, anak terus gitu kan. Pemikiran semacam itu tidak dibarengi dengan realitas gitu. Orang seakan buta mata, buta hati. Cinta adalah senjata ampuh untuk menumpulkan logika. Betul sekali, bebal, susah dibilangin. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Akhirnya repot sendiri pas udah nikah. Buru-buru bayar utang ongkos pesta pernikahan. Buat makan aja masih mengandalkan utang ke orang tua. Dari awal orang tua udah mohon-mohon sampai nangis-nangis. Dan sekarang yang nikah muda itu dilanda penyesalan. Hidup susah, penghasilan kurang, pokoknya susah lah. Hampir cerai malah.
Tapi karena orang tua punya harga diri, sebisa mungkin rumah tangga yang bersangkutan dipertahankan, walau rela keluar uang. Sedih gak? Sedih gak sih sampai hati, walau gimana pun yang bersangkutan tetap kakak sendiri ya. Walaupun nikah muda sama pacar yang sama-sama cinta, tapi cinta gak akan dibawa sampai mati kelaparan. Cinta akan luntur dengan sendirinya. Cinta gak semanis di kala pacaran dulu. Nikah didasari logika. Jauh lebih bahagia daripada nikah didasari cinta. Dengan logika, satu pasangan akan duduk bersama, merancang masa depan. Keluarga paling tidak minta nasihat orang tua yang sudah berpengalaman. Jadi merancang masa depan keluarga ya, paling enggak ya minta nasihat orang tua ya, yang sudah berpengalaman gitu. Nah, tidak akan menjadi orang tua yang egois, memikirkan gimana anak nantinya, gak kepikiran gitu pengen menyekolahkan anak di sekolah terbaik gitu. Harus dipikirin juga itu, mencukupi gizi anak agar tumbuh sehat dan kuat, atau hal lain lah yang bisa dilakukan jika berfinansial cukup. Jujur ya, saya nggak suka sama 3 propaganda pacaran, nikah muda, dan poligami. Apa yang mereka lakukan itu bukan cinta yang sungguhnya, tapi nafsu syahwat menggebu. Sok-sokan mengatasnamakan cinta, tapi nama cinta jadi jelek gara-gara mereka. Silakan pacaran, nikah muda, dan poligami, tapi logikanya dipakai dong. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari orang-orang bucin, karena bucin adalah penyakit menular. Gak peduli pemuda hijrah lah, berasa keren kayaknya denger lagu Aisyah istri Rasulullah, baper. Denger ceramah bab nikah, senang bagian yang baper-bapernya doang. Pas bagian yang rada ribetnya malah tidur. Masih pacaran aja udah mamah papa abi umian. Risih tau gak? Saya ngomong gini selalu lawan nih sama mereka. Dasar jomblo, gak laku. Ya udah, kejawab aja, mereka goblok. Kalau kita berpikir sejenak, Nabi Muhammad seorang pengusaha, menikah di usia 25 tahun. Sudah mandiri secara finansial, sudah mapan. Itu pun yang lamarnya dari pihak wanita, Siti Khadijah, yang 15 tahun lebih tua darinya, karena dirasa cukup dewasa dan pemuda yang berwibawa. Nabi bukan orang miskin ya. Gak kebayang kalau Nabi gak dilamar duluan, entah di usia berapa akan menikah. Nabi gak pacaran, jadi gak tahu siapa calon istrinya. Khadijah adalah cinta sejati Rasulullah, mana mungkin akan mendua. Lebih dari 15 tahun hanya berumah tangga dengan Khadijah seorang. Rasulullah berpoligami pun sepeninggal istri tercintanya, itu pun karena keadaan. Menurut saya, Rasulullah itu orang realistis, tahu kapan waktunya menikah, tidak bermodal ekspektasi. Sadarlah wahai anak muda, negara membutuhkanmu, agama membutuhkanmu. Kalau pemudanya aja dikit-dikit baper, gimana mau maju? Wow, ini banyak sekali pesan moral ya dari cerita yang sudah dibawakan tadi. Banyak sekali pemilihan diksi yang bagus, yang cukup menyerang logika kita ya, yang bikin kita itu mikir ngulang gitu. Oh gitu ya. Jadi seperti kayak misalnya gini, cinta adalah senjata ampuh untuk menempelkan logika. Bebal memang, susah dibilangin. Cinta ini kadang-kadang tidak ada logika kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri ya memang tetapi memang harus didasari sama cinta tetap sih, tetapi juga memang harus disatukan antara cinta dan logika kita itu. Kalau kita siap mencinta ya harus siap berlogika kalau menurutku sih ya. Kalau tidak ibaratnya apa ya, kita sebagai seorang laki-laki nih, perspektif seorang laki-laki, ketika kita siap mencintai seorang wanita juga harus disiapkan untuk maksudnya begini, cara mencintai seorang wanita bukanlah hanya menunjukkan kasih sayang begitu, tetapi cara mencintai seorang wanita juga mencukupi kebutuhannya, menafkahinya, memastikan bahwa dia aman, dan pastikan bahwa omongan itu dipegang gitu. Jangan sampai cinta itu sebagai apa ya, kata di awal supaya dia udah kepancing sama kita dan udah nikah, abis itu udah terserah nih. Nah,
Maka dari itu perlu menikahlah di waktu yang sudah mapan. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau nikah muda asalkan udah mapan. Begitu ya kira-kira episode kali ini. Nanti kalau ini masih ada banyak banget cerita soal ini, mungkin nanti bisa dibikin part 2-nya ya. Nah, oke, sampai situ aja. Jangan lupa cek Instagram. Nanti pertanyaan-pertanyaan untuk topik berikutnya akan diupload di situ. Instagramnya @mbmd.podcast atau bisa cek di link bit.ly yang sudah ada di deskripsi. Kalau kamu yang dengerin di Spotify, di situ ada link YouTube juga. Kalau kamu yang lihatnya di YouTube, di situ ada link Spotify. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa usulin juga topik yang kira-kira menarik. Kalau misalkan setuju kalau ini bikin part 2, segera komen di Instagram. Oke? Alohomora.